Aku beri 10 miliar, ceraikan aku. Aku akan memulai hidup baru dengannya. Suamiku berkata dengan angkuh. Wanita di sampingnya tersenyum sinis. Sang istri, Dewi, menatap pemandangan yang tak masuk akal itu. Lalu dengan tenang ia menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, tangannya yang membubuhkan stempel di atas meterai bergetar, namun sorot matanya berkilat dingin. Karena di dalam kepalanya, bukan lagi rencana untuk mengakhiri pernikahan, melainkan sebuah rencana untuk mengakhiri hidup mereka. Telah selesai disusun. Cerita malam ini dimulai. Halo. Dewi Sari sedang duduk di sofa ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Waktu sudah lebih larut dari biasanya, namun ia dengan tenang merajut untuk menghabiskan waktu. Ketika suara pintu depan terbuka terdengar, Dewi mengangkat kepalanya dengan senyuman. Mas, hari ini pulang telat lagi, ya? Makan malam. Kata-kata Dewi terputus. Di belakang suaminya, Baskara Wijaya, seorang wanita muda dan cantik mengikutinya masuk. Wanita itu menenteng tas tangan bermerek dan dengan langkah percaya diri, melihat-lihat sekeliling ruang tamu. Dwi, Baskara memanggil nama istrinya dengan suara dingin. Nada suaranya benar-benar berbeda dari panggilan sayang yang biasa ia gunakan. Dewi perlahan-lahan meletakkan jarum rajutnya dan menatap suaminya. Siapa orang ini? Ini Ranya. Dia yang akan menjadi wanitaku mulai sekarang, ucap Baskara sambil menatap lurus ke wajah Dewi. Di raut wajahnya, tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan yang bisa ditemukan. Rania menatap Dewi dari atas ke bawah, lalu sedikit mengangkat sudut bibirnya. Selamat malam. Saya Rania Putri, ucap Rania dengan nada genit. Dewi perlahan bangkit dan menatap keduanya bergantian. Tangannya gemetar halus, namun suaranya terdengar luar biasa tenang. Ini situasi apa sebenarnya? Aku tidak mengerti maksudmu. Kita cerai saya, Devi, kata Baskara dengan tegas. Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku dalam jasnya dan melemparkannya ke atas meja kopi. Ini surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Tinggal kamu yang membubuhkan tanda tanganmu di atas meterai, dan selesai. Dewi menunduk menatap amplop itu. Wajahnya memucat, namun ia masih mempertahankan ketenangannya. Kenapa tiba-tiba begini? Bukan tiba-tiba. Aku telah menemukan cinta sejatiku, kata Baskara sambil merangkul bahu Rania. Di benak Dewi, kejadian-kejadian beberapa bulan terakhir melintas. Jam pulang kerja yang semakin larut, percakapan yang menjadi dingin, dan kebiasaan meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Sekarang semuanya menjadi satu gambar yang utuh. Rania menyandarkan wajahnya di dada Baskara dan menatap Dewi dengan provokatif. Mas Baskara serius denganku. Selama ini, betapa kesepiannya dia. Harus bersama wanita yang tidak ada di hatinya. Lalu Rania memasang ekspresi iba yang dibuat-buat ke arah Dewi. Kita sudah hidup bersama selama puluhan tahun, gumam Dewi dengan suara bergetar. Baskara mendengus. Waktu memangnya penting? Dan lagi, lanjut Baskara sambil menatap Dewi dengan dingin. Di matanya, tidak ada lagi sisa perasaan untuk istri yang pernah ia cintai. Untuk uang pisah, aku akan memberimu 10 miliar. Tawaran yang tidak buruk, kan? 10 miliar? Tanya Dewi, terdengar terkejut. Baskara mengangguk dengan ekspresi percaya diri. Pena, biar kita selesaikan dengan bersih. Dengan 10 miliar, cukup untuk hidup sendiri, bukan? Rania bergelayut di lengan Baskara sambil tertawa. Tapi sepertinya Mas terlalu baik, deh. Biasanya tidak ada yang memberi sebanyak itu. Dewi menatap kedua orang itu dan perlahan mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan pernikahannya, segala sesuatu yang ia percayai selama ini, hanyalah ilusi. Di mana stempel dan meterainya? Tanya Dewi dengan datar. Baskara dan Rania saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Mereka sepertinya mengira Dewi akan menangis, memohon, atau marah. Namun, Dewi sudah kehilangan semua perasaannya terhadap suami yang tanpa malu membawa wanita lain ke rumah dan menyuruhnya pergi dengan imbalan uang. Ada di laci ruang kerjamu. Perlu kuambilkan? Tidak usah, aku ambil sendiri.
Ucap Dewi pelan sambil menaiki tangga. Baskara dan Rania, yang tertinggal di ruang tamu, saling memandang dengan perasaan kemenangan. Ternyata dia menerimanya lebih mudah dari yang kukira, bisik Rania di telinga Baskara. Sudah kuduga, dia itu wanita yang penurut, jawab Baskara dengan santai. Beberapa saat kemudian, Dewi turun membawa stempel dan beberapa lembar meterai. Ia duduk di depan meja kopi dan mulai membaca. Surat cerai itu dengan saksama, tidak perlu dibaca semua. Pengacaraku yang sudah menyiapkannya, kata Baskara dengan tidak sabar. Dewi melirik Baskara sejenak, lalu kembali fokus pada dokumen itu. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat stempelnya. Jadi, kita benar-benar bercerai? Tentu saja, jawab Baskara dengan tegas. Dewi mengambil napas dalam-dalam dan menekan stempel itu dengan kuat. Saat stempel itu mendarat di atas kertas yang telah bermeterai, pernikahan panjang mereka secara resmi berakhir. Selesai, ucap Dewi sambil meletakkan stempel di atas meja. Anehnya, ada nada kelegaan dalam suaranya. Kapan aku bisa menerima 10 miliarnya? Besok pagi akan aku transfer ke rekeningmu, jawab Baskara dengan ekspresi puas. Rania, yang sepertinya terganggu dengan ketenangan Dewi, memegang lengan Baskara lebih erat. Baiklah, kalau begitu aku harus mulai membereskan barang-barangku, ucap Dewi sambil bangkit dari kursinya. Kapan kamu akan pergi? Aku akan pergi dalam minggu ini, jawab Dewi sambil menaiki tangga. Baskara dan Rania menatap punggungnya, merasa sedikit hampa karena semuanya berakhir begitu mudah. Setibanya di kamar tidur, Dewi menutup pintu dan terduduk lemas di tempat tidur. Tangannya mulai bergetar hebat. Syok karena suami yang telah ia percayai dan cintai selama bertahun-tahun membawa wanita lain dan meminta cerai, baru benar-benar terasa sekarang. Namun, di mata Dewi, bukan air mata yang menggenang, melainkan tekad yang dingin. Ia menatap bayangannya di cermin dan bergumam pelan, kalian berdua akan menyesalinya. 2 hari kemudian, Dewi berdiri di depan sebuah gedung firma hukum yang terletak di pusat bisnis Jakarta. Gedung kaca yang menjulang tinggi seakan menutupi langit, dan di dalamnya terlihat orang-orang yang sibuk berlalu lalang. Dewi menggenggam erat tas tangannya dan melangkah masuk ke dalam gedung. Setelah naik lift ke lantai 15, Dewi berhenti di depan papan nama firma hukum keadilan. Ia mengambil napas dalam-dalam sekali lagi dan membuka pintu. Selamat siang, saya ingin bertemu dengan pengacara Maya Larasati. Seorang resepsionis tersenyum dan menelepon interkom. Beberapa saat kemudian, seorang wanita berjas formal muncul. Begitu melihat Dewi, Maya langsung berlari dan memeluknya erat. Dewi, ucap Maya sambil menepuk-nepuk punggung Dewi. Di dalam pelukan sahabatnya, Dewi untuk pertama kalinya merasa pertahanannya runtuh. Emosi yang selama ini ia tahan, meledak seketika. Maya, panggil Dewi dengan suara bergetar. Maya merangkul bahu Dewi dan membawanya masuk ke ruangannya. Masuklah, kita minum teh dulu. Kantor Maya tertata rapi. Ada rak buku penuh dengan buku-buku hukum, meja besar, dan sofa yang nyaman. Maya mendudukkan Dewi di sofa dan membuatkannya teh hangat. Ada apa sebenarnya? Di telepon kamu tidak menjelaskan secara detail, tanya Maya dengan raut wajah khawatir sambil duduk di samping Dewi. Dewi menyesap tehnya dan mulai menceritakan kejadian kemarin dengan perlahan. Baskara membawa wanita lain ke rumah dan memintaku cerai. Dia bilang akan memberiku 10 miliar. Apa, pria itu sudah gila? Teriak Maya dengan marah. Wajahnya memerah dan ia mengepalkan tinjunya. Dan dia membawa wanita itu ke rumah? Benar-benar tidak masuk akal. Tapi, aku sudah menandatangani surat cerainya, ucap Dewi dengan datar. Maya menatap Dewi dengan ekspresi terkejut. Kenapa? Kenapa kamu melakukannya? Untuk balas dendam. Mata Dewi berkilat dingin. Maya terkejut dengan perubahan sikap sahabatnya. Dewi yang biasanya lembut dan penurut, terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Balas dendam? Iya. Lagi pula, kalaupun aku tidak menandatanganinya, mereka juga tidak akan berpisah. Aku berencana bertindak setelah menandatanganinya. Baskara dan wanita itu tidak boleh hidup bahagia, ucap Dewi sambil meletakkan cangkir tehnya.
Suaranya terdengar penuh tekad. Apa rencanamu secara spesifik? Tanya Maya hati-hati. Dewi mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang padat. Tadi malam aku sudah membuat rencana. Aku akan mencari kelemahan Bhaskara dan menghancurkannya satu persatu. Jelas Dewi sambil membuka buku catatannya. Maya terkejut dengan kecermatan sahabatnya. Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Justru sekarang pikiranku paling jernih. Jawab Dewi sambil tersenyum. Namun, senyum itu berbeda dari senyum hangatnya yang dulu. Kamu akan membantuku, kan? Tanya Dewi sambil memegang tangan Maya. Maya memasang ekspresi berpikir sejenak. Dewi, balas dendam juga bisa melukaimu. Aku sudah terluka. Sekarang giliran mereka yang terluka. Ucap Dewi dengan tegas. Melihat tekad kuat sahabatnya, Maya akhirnya memutuskan. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi, kita lakukan dengan caraku. Maksudmu? Kita selesaikan ini secara hukum. Dengan sempurna. Kita cari cara untuk menghancurkan mereka, tanpa membuat kita terluka. Maya membuat penilaian yang dingin layaknya seorang pengacara. Dewi mengangguk. Itu lebih baik. Bagaimana kita memulainya? Pertama, kita harus mencari tahu kondisi keuangan Bhaskara. Dia tidak mungkin memberikan 10 miliar begitu saja. Ucap Maya sambil membuat catatan. Kita juga harus mencari tahu kondisi perusahaannya dan latar belakang wanita itu. Maksudmu wanita bernama Rania itu? Iya, pasti ada alasan dia mendekati Bhaskara. Dewi membalik halaman catatannya dan menunjukkan informasi tentang Rania yang sudah ia tulis. Aku sudah merangkumnya. Rania bekerja di perusahaan Bhaskara. Pegawai perusahaan? Berarti ini perselingkuhan di tempat kerja. Ekspresi Maya menjadi serius. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Ngomong-ngomong, apa tidak ada dokumen penting di ruang kerja Bhaskara? Eida, aku juga tahu kata sandinya. Jawab Dewi dengan suara penuh keyakinan. Bagus. Kalau begitu, kita mulai dari mengumpulkan bukti. Ucap Maya sambil menyusun rencana. Kedua wanita itu menghabiskan sepanjang sore membahas strategi secara detail. Dewi, berjanjilah satu hal padaku, ucap Maya dengan ekspresi serius. Apa? Jangan terbawa emosi. Kita mencari keadilan, bukan balas dendam. Dewi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, mencari keadilan. Namun, jauh di lubuk hati Dewi, api balas dendam masih berkobar. Ia bersumpah akan membalas semua penderitaan yang telah diberikan Bhaskara dan Rania kepadanya. Dewi memarkir mobilnya di depan rumah dan ragu sejenak. Tempat yang hingga kemarin adalah rumahnya, kini terasa asing. Ia mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu depan. Rumah itu sunyi. Bhaskara dan Rania masih berada di kantor pada jam ini. Ia naik ke lantai 2 dan menuju ruang kerja Bhaskara. Berdiri di depan pintu ruang kerja, Dewi memeriksa jam tangannya. Pukul 3 sore. Masih ada banyak waktu sebelum Bhaskara pulang. Ruang kerja itu tertata seperti biasa. Di atas meja besar, dokumen-dokumen tersusun rapi, dan rak buku yang memenuhi dinding dipenuhi dengan buku-buku manajemen. Dewi pertama-tama membuka laci meja. Di dalamnya, ia menemukan beberapa buku tabungan. Ketika ia membukanya, ternyata itu adalah rekening-rekening yang tidak ia ketahui. Sepertinya rekening pribadi yang dibuat Bhaskara secara diam-diam. Melihat riwayat transaksi, sejumlah besar uang seringkali masuk ke rekening itu. Dewi memotret semua buku tabungan itu untuk dokumentasi. Selanjutnya, ia memutuskan untuk memeriksa komputer Bhaskara. Untungnya, komputer itu hanya dalam mode tidur, bukan dalam keadaan logout. Ketika ia menggerakkan mouse, layar menyala. Dan desktop muncul. Dewi membuka browser internet. Beberapa tab masih terbuka. Salah satunya adalah Google Drive. Yantung Dewi mulai berdebat kencang. Di layar Google Drive, beberapa folder tersusun rapi. Di antara folder-folder seperti pekerjaan kantor, pribadi, lain-lain, mata Dewi tertuju pada folder bernama manajemen khusus. Ketika Dewi mengklik folder manajemen khusus, beberapa dokumen muncul. Salah satunya adalah file Excel bernama manajemen dana pribadi. Saat membukanya, isi yang mengejutkan terungkap.
Di dalamnya tercatat dengan detail riwayat Baskara menggelapkan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Jumlah uang yang diatur berdasarkan tanggal, bahkan tujuannya pun dituliskan, dan sebagian besar pengeluaran ditandai sebagai R.P. Rania Putri, gumam Dewi Pelan. Tas mewah, perhiasan, uang muka apartemen, bahkan biaya perjalanan ke luar negeri, semuanya dibiayai dengan uang perusahaan. Dewi mulai menyimpan dokumen ini dengan tangkapan layar. Setelah menangkap semua halaman, ia memeriksa dokumen lain. Dalam dokumen bernama Rencana Keuangan, terdapat rencana detail tentang bagaimana Baskara akan mengelola dana yang digelapkannya. Membuka rekening di luar negeri, investasi properti, bahkan mendirikan perusahaan baru, semuanya direncanakan dengan sangat teliti. Di akhir dokumen, tertulis kalimat ini. Tahap 1 dieksekusi setelah perceraian dengan Dewi selesai. Persiapan sempurna untuk memulai hidup baru dengan Rania. Dewi menangkap semua isi dokumen itu dan menyimpannya. Lalu, ia melihat ikon WhatsApp berkedip di taskbar. Ketika ia mengklik WhatsApp web, beberapa jendela obrolan terbuka. Ia membuka jendela obrolan dengan Rania, dan di dalamnya penuh dengan pesan-pesan yang mereka kirim hingga baru-baru ini. Melihat isi percakapan itu, Dewi bisa tahu seberapa dalam hubungan mereka. Mulai dari pengakuan cinta hingga rencana masa depan, semuanya ada di sana. Yang paling mengejutkan adalah percakapan tentang Dewi. Dalam pesan yang dikirim Rania, tertulis, "Kapan kamu akan menyelesaikan urusan dengan wanita itu? Aku sudah tidak sabar." Jawaban Baskara lebih kejam lagi. "Besok akan segera selesai. Surat cerai sudah siap. Kalau diberi 10 miliar, dia pasti akan pergi dengan patuh." Dia memang mata duitan. Jantung Dewi seakan berhenti berdetak. Saat itu ia menyadari dengan jelas seperti apa dirinya di mata Baskara. Dewi mengambil tangkapan layar dari semua percakapan itu dan menyimpannya. Semuanya terungkap, betapa telitinya mereka menipunya, dan betapa dinginnya mereka memperhitungkannya. Di jendela obrolan lain, Dewi juga bisa melihat percakapan Baskara dengan rekan-rekan kerjanya. Melihat Baskara menyebut Dewi sebagai beban masa lalu yang ingin segera disingkirkan, amarah Dewi memungkak. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka terdengar. Jantung Dewi mulai berdebar kencang. Sepertinya Baskara pulang lebih awal dari yang diperkirakan. "Dewi, kamu di rumah?" Suara Baskara terdengar dari lantai 1. Dewi dengan cepat menutup semua jendela dan mengembalikan komputer ke kondisi semula. "Aku di ruang kerja," jawab Dewi dengan suara senormal mungkin. Ia buru-buru mengembalikan kursi ke tempatnya dan berdiri di depan rak buku. Baskara membuka pintu ruang kerja dan masuk. Di belakangnya, Rania ikut masuk. Rania hari ini juga mengenakan pakaian mewah dengan tas tangan bermerek yang baru. "Sedang apa kamu?" tanya Baskara dengan tatapan curiga. "Sedang merapikan kenangan. Kenangan tentang waktu yang kita habiskan bersama di sini," ucap Dewi dengan nada sedih sambil menatap rak buku. "Masih saja memikirkan hal seperti itu? Semuanya sudah berakhir," kata Rania dengan sinis sambil menggandeng lengan Baskara. Dewi teringat percakapan WhatsApp yang baru saja ia lihat dan merasa mual. "Tenang, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Kami juga harus memulai hidup baru," kata Baskara dengan dingin. Dewi menatap kedua orang itu dan tersenyum dalam hati, karena ia sudah memiliki bukti yang lebih dari cukup. "Baiklah, aku akan membereskan semuanya sampai akhir minggu ini," jawab Dewi dengan patuh sambil keluar dari ruang kerja. Saat menuruni tangga, ia memeriksa bukti-bukti yang tersimpan di ponselnya. Senjata pamungkas untuk kehancuran Baskara dan Rania telah ia dapatkan. Kembali ke kamar tidur, Dewi mengirim pesan ke Maya melalui ponselnya. Bukti penggelapan dan perselingkuhan, semua sudah didapat. Ternyata lebih parah dari yang kukira. Beberapa saat kemudian, balasan dari Maya datang. "Besok kita bertemu. Ini bisa jadi kasus besar." Dewi meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Dari lantai 1, terdengar suara tawa Baskara dan Rania. Mereka sama sekali tidak tahu malapetaka apa yang akan menimpa mereka. Sudut bibir Dewi terangkat dengan dingin. Di kantor Maya, Dewi menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan kemarin.
Maya memeriksa tangkapan layar di ponsel satu persatu dengan teliti, dan sesekali mendesah. Dengan ini, sudah cukup untuk tuduhan penggelapan. Jumlahnya juga cukup besar, kata Maya sambil mengetuk-ngetuk kalkulator. Kira-kira berapa total yang dia gelapkan? Tanya Dewi penasaran. Kalau dilihat sekilas, sepertinya lebih dari 5 miliar. Percakapan WhatsApp itu juga akan menjadi bukti yang menentukan, jawab Maya sambil mengangguk. Ia merangkum poin-poin penting di buku catatannya. Tapi, Dewi, wanita bernama Rania ini agak aneh. Maya berhenti menulis dan menatap Dewi. Aneh bagaimana? Biasanya, perselingkuhan di kantor itu dimulai karena perasaan suka biasa. Tapi kalau dilihat dari cara wanita ini bicara di WhatsApp, dia terlalu penuh perhitungan. Maya menjelaskan sambil menunjuk layar ponsel. Coba lihat percakapan WhatsApp-nya. Dia terlalu sering membicarakan uang dan harta. Sepertinya dia punya tujuan sejak awal. Dewi pun merasa begitu setelah mendengar perkataan Maya. Pesan-pesan Rania memang terasa lebih didominasi oleh perhitungan daripada cinta. Bagaimana kalau kita selidiki latar belakang wanita ini? Usul Maya. Bagaimana caranya? Aku kenal seorang detektif swasta. Maya mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah beberapa saat, telepon tersambung. Pak Tono? Ini Maya. Saya menelepon karena ada urusan mendesak. Maya memberikan data pribadi Rania dan meminta penyelidikan. Dewi menunggu di sampingnya dengan tegang. Baik, Pak. Tolong hubungi saya jika sudah ada hasilnya. Maya mengakhiri panggilan dan menatap Dewi. Hasilnya akan keluar sebentar lagi. Sambil menunggu, kita siapkan yang lain. Persiapan lain? Tindakan hukum. Kita siapkan surat tuntutan untuk kasus penggelapan Baskara. Ucap Maya sambil menyalakan komputernya. Keduanya menghabiskan sepanjang hari untuk menyusun surat tuntutan. Sekitar pukul 5 sore, ponsel Maya berdering. Itu telepon dari detektif Tono. Halo, Pak Tono. Bagaimana hasilnya? Maya mengangkat telepon sambil bersiap mencatat. Namun, tak lama kemudian ekspresinya menjadi sangat serius. Tunggu sebentar. Bisa Anda ulangi lagi? Tangan Maya yang memegang pulpen berhenti di udara. Dewi melihat perubahan ekspresi Maya dan merasa cemas. Baik, saya mengerti. Tolong kirimkan datanya melalui email. Maya mengakhiri panggilan dan menatap Dewi. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Ada apa? Tanya Dewi dengan tidak sabar. Rania Putri. Riwayat pekerjaan wanita ini tidak biasa, kata Maya dengan ekspresi serius. Maksudmu? Selama 5 tahun terakhir, dia berpindah-pindah kerja di beberapa perusahaan besar. Masalahnya, semua perusahaan itu bermasalah dengan kasus kebocoran rahasia industri atau skandal korupsi internal. Wajah Dewi memukat. Jangan-jangan. Dan yang lebih aneh, Rania selalu mengundurkan diri tepat sebelum kasus-kasus itu meledak. Seolah-olah dia sudah tahu sebelumnya. Maya memeriksa data yang baru saja ia terima di layar komputernya. Di perusahaan pertama, teknologi produk baru bocor ke pesaing. Di perusahaan kedua, terjadi kasus penggelapan oleh jajaran direksi. Di perusahaan ketiga, informasi klien jatuh ke tangan peretas. Dan di perusahaan keempat, Dewi semakin terkejut. Jadi, Rania kemungkinan besar adalah mata-mata industri, atau setidaknya terlibat dalam pekerjaan semacam itu, kata Maya dengan tegas. Kalau begitu, Baskara hanya dimanfaatkan? Kemungkinan besar begitu. Sekalipun Baskara pria yang brengsek, aku tidak menyangka dia akan tertipu oleh penipuan sebesar ini. Maya menjelaskan sambil melihat data tambahan. Kita harus mencari tahu lebih lanjut. Siapa yang memberi perintah pada Rania? Dan apakah polanya sama kali ini? Bagaimana caranya? Pertama, kita lacak jaringan sosial Rania. Akun media sosialnya, orang-orang di sekitarnya. Aku juga akan meminta detektif Tono untuk melakukan penyelidikan tambahan. Maya kembali duduk di depan komputernya. Tapi, Dewi, jika ini benar, kita mungkin harus mengubah rencana kita. Maksudmu? Awalnya kita hanya berencana mengurus penggelapan dan perselingkuhan Baskara. Tapi jika Rania adalah mata-mata industri, ini adalah kasus yang jauh lebih besar. Maya menjelaskan dengan ekspresi serius.
Kita mungkin harus melaporkannya ke Badan Intelijen Negara, BIN, atau polisi. Kebocoran rahasia negara atau teknologi industri sudah melampaui level balas dendam pribadi. Dewi Tediamzeyanak. Ia tidak menyangka balas dendamnya akan berkembang menjadi kasus sebesar ini. Kalau begitu, kita bisa dalam bahaya? Bisa Yati. Tapi kalau dipikir dari sisi lain, ini berarti kita punya senjata yang lebih besar. Maya berkata, sambil memegang tangan Dewi. Baskara dan Rania, keduanya bisa kita selesaikan sekaligus. Dan dengan cara yang jauh lebih pasti. Benarkah? Tentu saja. Ini levelnya berbeda dengan perselingkuhan atau penggelapan biasa. Kalau dia mata-mata industri, hukuman penjaranya bisa sangat berat. Ucap Maya dengan percaya diri. Baiklah, mari kita kumpulkan bukti yang lebih kuat dulu. Kita harus tahu siapa dalang di balik Rania. Dan apakah dia menggunakan metode yang sama kali ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita amati pola perilaku Rania. Dengan siapa dia bertemu, kemana dia pergi, kapan dia melakukan tindakan mencurigakan. Ucap Maya sambil menyusun rencana. Kita juga harus mencari tahu apakah ada kejadian aneh di perusahaan Baskara akhir-akhir ini. Misalnya, apakah ada data teknis atau dokumen rahasia yang hilang. Mendengar penjelasan Maya, Dewi semakin yakin. Ia merasa balas dendamnya bukan lagi sekadar pelampiasan pribadi, melainkan sebuah tindakan untuk menegakkan keadilan. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Mulai besok, kita akan mulai mengawasi Rania secara intensif. Ucap Maya sambil merapikan catatannya. Tapi kita harus hati-hati. Jika lawannya profesional, dia bisa sadar kalau kita sedang mengawasinya. Aku mengerti. Aku akan sangat berhati-hati. Dewi mengangguk. Di dalam hatinya, kini bukan lagi sekadar dendam yang membara, melainkan rasa keadilan. Maya sedang menyelesaikan surat tuntutan di kantor firma hukumnya, berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Dewi. Di layar komputer, terpampang dokumen yang merinci tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Baskara. Maya mengetik kalimat terakhir dan menekan tombol cetak. Akhirnya selesai juga, gumam Maya dengan ekspresi puas. Sambil merapikan dokumen yang keluar dari printer, ia menelepon Dewi. Halo, Dewi. Surat tuntutannya sudah siap. Sekarang tinggal kita ajukan ke pengadilan. Benarkah? Secepat itu? Suara Dewi terdengar tegang. Iya. Surat panggilan dari pengadilan akan dikirim ke kantor Baskara. Mungkin besok pagi dia sudah menerimanya. Kalau begitu, Baskara pasti akan sangat terkejut. Ucap Dewi dengan sedikit nada antisipasi. Tentu saya. Dia tidak mungkin menduga hal seperti ini akan terjadi. Jawab Maya sambil tertawa. Keesokan paginya, Baskara sedang bekerja di kantornya. Di ruang direksi dengan jendela kaca besar yang menghadap pemandangan kota, ia sedang menikmati kopinya dengan santai. Pak Direktur, ada surat dari pengadilan. Sekretarisnya masuk ke ruangan dengan ekspresi tegang. Baskara mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Dari pengadilan, paling juga surat terkait kontrak. Baskara merobek amplop dan mengeluarkan isinya. Namun, begitu membaca baris pertama, wajahnya langsung memucat. Surat tuntutan atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Gumam Baskara dengan ekspresi tak percaya. Ia membaca surat itu lagi, tetapi isinya tidak berubah. Di bagian pelapor, tertulis nama Dewi Sari. Tangan Baskara mulai bergetar. Apa-apaan ini? Baskara menjatuhkan surat itu ke lantai. Sekretarisnya menatapnya dengan cemas. Pak Direktur, Anda tidak apa-apa? Keluar, cepat keluar. Bentak Baskara sambil menyuruh sekretarisnya pergi. Sendirian di kantor, Baskara kembali memungut surat itu. Di dalam surat tuntutan, rincian penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi tercatat dengan sangat detail. Tanggal, jumlah, dan tujuan penggunaan, semuanya sangat akurat. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Gumam Baskara dengan panik. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon Rania. Rania, gawat. Ada apa, Mas? Suara Rania terdengar di seberang. Dwi menuntutku. Atas tuduhan penggelapan. Terdengar suara Rania menahan napas di telepon. Apa? Wanita itu.
Surat tuntutan dari pengadilan sudah datang. Dia tahu semua pengeluaranku dari uang perusahaan. Suara Baskara bergetar. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak tahu, pasti dia sudah menyelidikinya. Ucap Baskara sambil mondar-mandir di kantornya. Mas, tenang dulu. Bukankah sebaiknya kita cari pengacara? Ucap Rania dengan tenang. Benar juga, aku harus mencari pengacara. Baskara mulai mengobrak-abrik laci mejanya, mencari kartu-kartu nama. Sementara itu, Dewi di rumah sedang membayangkan keterkejutan Baskara sambil tersenyum. Ia baru saja mendapat kabar dari Maya bahwa surat panggilan dari pengadilan telah berhasil dikirimkan. Menjelang sore, Baskara pulang ke rumah. Jauh lebih awal dari biasanya. Dewi sudah menunggunya di ruang tamu. Tumben pulang cepat, sapa Dewi dengan datar. Dewi, apa yang sudah kamu lakukan? Bentak Baskara dengan suara penuh amarah. Wajahnya memerah padam. Maksudmu? Tanya Dewi pura-pura tidak tahu. Surat tuntutan penggelapan itu. Kamu benar-benar sudah gila. Bentak Baskara sambil mendekati Dewi. Oh itu? Aku hanya melakukan hal yang semestinya. Jawab Dewi dengan suara dingin. Hal yang semestinya? Apa maksudmu? Baskara memasang ekspresi tidak percaya. Menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi itu namanya penggelapan, kan? Apa aku salah? Ucap Dewi sambil menatap lurus ke arah Baskara. Sikapnya benar-benar berbeda dari citra penurut yang biasa ia tampilkan. Itu kan sama saja seperti perusahaanku sendiri. Baskara mencoba membela diri. Milikmu? Padahal ada pemegang saham dan karyawan lain? Jawab Dewi dengan sinis. Dewi, kumohon hentikan semua ini. Kabut tuntutanmu? Pinta Baskara tiba-tiba dengan suara yang lebih rendah. Kenapa, kamu takut? Jangan seperti ini. Kita kan sudah sepakat berpisah baik-baik. Baskara memasang ekspresi memohon. Berpisah baik-baik? Kapan? Tanya Dewi dengan ekspresi tak percaya. Aku akan berikan 10 miliar, cabut saja tuntutanmu. Atau aku akan tambah lagi. Baskara menawarkan dengan tergesa-gesa. Mencoba menyelesaikannya dengan uang? Tipikal kamu sekali. Dewi menggelengkan kepala dan bangkit berdiri. Lalu apa maumu? Tanya Baskara dengan suara putus asa. Penegakan keadilan. Menjerumuskan sampah sepertimu ke tempat yang semestinya. Jawab Dewi singkat, lalu naik ke lantai 2. Baskara tertinggal sendirian di ruang tamu, terduduk lemas di sofa. Ia mengambil ponselnya dan kembali menelepon Rania. Rania, Dewi benar-benar sudah berubah. Apa katanya? Dia sama sekali tidak berniat mencabut tuntutannya. Malah dia terlihat sangat percaya diri. Suara Baskara terdengar penuh kepanikan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku harus berkonsultasi dengan pengacara. Ucap Baskara sambil menghela napas. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Sikap istrinya yang biasanya penurut tiba-tiba menjadi sangat tegas, membuatnya bingung. Dan yang lebih menakutkan, fakta bahwa Dewi mengetahui semua rahasianya dengan akurat. Dewi di kamarnya mendengar suara Baskara yang gelisah di tempat tidur. Dengan ekspresi puas, tahap pertama balas dendamnya berjalan dengan sukses. Baskara keluar dari kantor pengacara, duduk di dalam mobilnya, dan menghela napas panjang. Kata-kata pengacaranya terus terngiang di kepalanya. Jika tuduhan penggelapan itu terbukti, ia bisa dijatuhi hukuman penjara minimal 3 hingga 5 tahun. Baskara mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Ia hendak memeriksa saldo di rekening rahasianya, namun ia terkejut melihat layar. Apa ini? Saldo rekeningnya berkurang lebih dari setengah. Jelas-jelas kemarin masih ada lebih dari 8 miliar, sekarang hanya tersisa 3 miliar. Baskara segera memeriksa riwayat transaksi. Pagi ini, ada catatan penarikan sebesar 5 miliar rupiah, batas maksimal transfer harian. Nama penariknya adalah Rania Putri, pemegang rekening bersama. Rania, apa yang kamu lakukan? Baskara panik dan menelepon Rania. Namun, ponsel Rania tidak aktif. Baskara kemudian menelepon kantor Rania. Halo, apakah ada Ibu Rania Putri? Maaf, Pak. Ibu Rania hari ini sedang cuti. Cuti? Baskara terheran-heran.
Rania sama sekali tidak pernah menyebut soal cuti kemarin. Baskara segera menuju ke apartemen Rania. Tiba di kompleks apartemen, ia menekan bel unit Rania, tetapi tidak ada jawaban. Rania, kalau kamu di dalam, keluar, teriak Baskara sambil menggedor pintu. Namun, di dalam unit tetap sunyi. Saat itu, seorang ibu dari unit sebelah keluar. Ada apa, Pak? Apakah Anda tahu kemana Rania pergi? Tanya Baskara dengan tergesa-gesa. Oh, Mbak itu. Tadi pagi saya lihat dia keluar membawa koper besar. Sepertinya mau bepergian. Bepergian? Wajah Baskara semakin pucat. Baskara kembali ke mobil dan terus mencoba menelepon Rania. Pada percobaan ke-10, Rania akhirnya mengangkat telepon. Mas, suara Rania terdengar, tetapi berbeda dari biasanya. Rania, kamu di mana? Kenapa kamu ambil uangku? Bentak Baskara dengan marah. Uangmu? Memangnya itu uangmu? Tanya Rania balik dengan suara dingin. Apa maksudmu? Bukankah itu uang hasil curian dari perusahaan? Kata-kata Rania membuat Baskara terdiam. Itu kan untuk masa depan kita. Masa depan kita? Kamu akan masuk penjara. Masa depan apa yang kita punya? Ucap Rania dengan sinis. Rania, apa yang kamu bicarakan? Hubungan kita tidak seperti ini. Ucap Baskara dengan panik. Hubungan kita? Mas, kamu benar-benar tidak sadar, ya? Jawab Rania sambil menghela napas. Tidak sadar apa? Kenapa aku mendekatimu? Apa kamu benar-benar tidak tahu? Suara Rania terdengar mengejek. Baskara tiba-tiba merasa cemas. Apa maksudmu? Data teknis perusahaanmu, informasi klien, rencana pengembangan produk baru. Coba pikirkan, kenapa aku begitu penasaran dengan hal-hal itu? Jelas Rania dengan tenang. Ya jangan-jangan. Pikiran Baskara menjadi kosong. Sekarang sudah mulai mengerti? Aku dari awal tidak pernah mencintaimu. Ucap Rania dengan dingin. Lalu, kamu, siapa kamu sebenarnya? Tanya Baskara dengan suara bergetar. Kalau penasaran, nanti cek saja di berita. Berita tentang perusahaanmu yang bangkrut akan muncul. Oh ya, ponsel ini ponsel sekali pakai. Jadi mulai sekarang tidak akan bisa dihubungi lagi. Kalau begitu, sampai jumpa. Rania menyelesaikan perkataannya dan menutup telepon. Baskara melempar ponselnya ke lantai. Ia menyadari bahwa dirinya telah ditipu habis-habisan. Sialan. Baskara memukul setir mobilnya dengan tinjunya, melampiaskan amarahnya. Selama beberapa menit, ia berteriak dan melempar barang-barang di dalam mobil. Setelah tenang, Baskara mencoba merangkai situasinya. Jika Rania adalah mata-mata industri, berarti ia telah ditipu 2 kali lipat. Selain dituntut karena penggelapan, rahasia perusahaannya juga telah dicuri. Baskara segera kembali ke kantor. Ia berkata kepada sekretarisnya, Petsatranya Putri sekarang juga. Hubungi tim keamanan dan perintahkan mereka untuk memeriksa semua data yang pernah ia akses. Baik, Pak. Jawab sekretarisnya dengan bingung. 1 jam kemudian, laporan mengejutkan datang dari tim keamanan. Daftar data rahasia yang diakses Rania selama beberapa bulan terakhir. Data pengembangan produk baru, informasi pelanggan, teknologi produksi, bahkan notulen rapat direksi, semuanya telah ia sentuh. Wanita ini mengambil semua ini? Baskara merasa putus asa melihat laporan itu. Betul, Pak. Dan sebagian besar ada jejak disalin ke USB. Jawab kepala tim keamanan. Bagaimana kira-kira kondisi perusahaan sekarang? Jika semua informasi ini jatuh ke tangan pesaing, kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ucap kepala tim keamanan dengan cemas. Baskara terduduk lemas di kursinya. Di tengah situasi harus menghadapi persidangan karena penggelapan, perusahaannya juga berada dalam bahaya. Malam itu, Baskara pulang dalam keadaan mabuk. Di ruang tamu, Dewi sedang menonton berita. Sayang, hari yang berat, ya? Ucap Dewi sambil menatap Baskara dengan sinis. Tidak ada sedikit pun simpati dalam suaranya. Dewi. Baskara ambruk di sofa dan menatap Dewi. Kamu sudah tahu identitas Rania yang sebenarnya? Tanya Dewi dengan tenang. Identitas apa? Bahwa dia adalah mata-mata industri.
Kata-kata Dewi membuat Baskara terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku juga bukan orang bodoh. Ucap Dewi sambil meletakkan remote control. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Perusahaanmu akan bangkrut, dan kamu akan masuk penjara. Ucap Dewi sambil menatap Baskara dengan dingin. Baskara tidak bisa menjawab. Semuanya telah hancur berantakan. Keesokan harinya, Maya sedang menyelesaikan persiapan konferensi pers di ruang rapat firma hukumnya. Di atas meja, tersusun rapi bukti penggelapan Baskara dan materi yang berisi tuduhan mata-mata industri terhadap Rania Putri. Dewi duduk di samping Maya, menatap jam dengan ekspresi tegang. Apa akan baik-baik saja? Tanya Dewi dengan cemas. Tentu saja. Kasus seperti ini harus diungkap ke publik, jawab Maya dengan percaya diri. Tapi, Baskara kan juga korban. Dia ditipu oleh Rania. Itu tidak membenarkan tindakan penggelapannya. Pikirkan karyawan dan pemegang saham perusahaan, bujuk Maya. Pukul 2 siang, para wartawan mulai berdatangan ke ruang rapat. Wartawan dari media ekonomi, kru televisi, hingga jurnalis media online, berbagai media hadir. Maya berdiri di depan mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di tengah kesibukan. Hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah masalah yang sangat penting. Para wartawan mengangkat pena mereka dan fokus. Suami dari klien yang saya wakili, Bapak Baskara Wijaya, telah melakukan penggelapan dana secara rutin di perusahaan yang ia pimpin. Maya melemparkan bom pertama. Berapa besar skala penggelapannya? Tanya seorang wartawan. Jumlah yang terkonfirmasi hingga saat ini sekitar 5 miliar rupiah. Kemungkinan akan bertambah jika diselidiki lebih lanjut, jawab Maya. Uang hasil penggelapan itu digunakan untuk apa? Untuk membeli barang-barang mewah pribadi dan diberikan kepada selingkuhannya. Mendengar perkataan Maya, para wartawan mulai berbisik. Namun, ada masalah yang lebih serius, lanjut Maya dengan suara lebih tinggi. Selingkuhan Bapak Baskara, Saudari Rania Putri, terindikasi telah beraktivitas sebagai mata-mata industri. Ruang rapat seketika hening. Apakah Anda bilang mata-mata industri? Tanya seorang reporter televisi dengan kaget. Pena. Saudari Rania Putri selama 5 tahun terakhir telah berpindah-pindah di beberapa perusahaan besar dan mengulangi metode serupa. Maya menjelaskan sambil mengangkat sebuah dokumen. Setiap kali, ia menjalin hubungan gelap dengan orang dalam perusahaan, dan melalui orang itu, ia mencuri informasi rahasia lalu menjualnya ke pesaing. Apakah ada buktinya? Tentu saja. Riwayat kerja Rania, waktu pengunduran dirinya, dan waktu terjadinya kasus kebocoran rahasia di perusahaan-perusahaan tersebut semuanya cocok. Maya menjelaskan sambil menunjukkan sebuah grafik. Apakah kali ini ia menggunakan metode yang sama? Melalui Bapak Baskara, ia telah mencuri data pengembangan produk baru, informasi pelanggan, dan teknologi produksi perusahaan. Di mana keberadaan Saudari Rania saat ini? Sejak kemarin, ia tidak bisa dihubungi. Kemungkinan besar ia telah melarikan diri ke luar negeri. Mendengar perkataan Maya, para wartawan menekan tombol rana kamera mereka berulang kali. Berapa perkiraan kerugian yang ditimbulkan? Sulit untuk dihitung secara pasti. Tetapi diperkirakan data teknis senilai puluhan miliar rupiah telah bocor. Apakah Bapak Baskara mengetahui bahwa Rania adalah mata-mata industri? Hal itu harus diungkap oleh pihak berwenang. Namun, ada kemungkinan ia juga adalah korban, jawab Maya dengan hati-hati. Setelah konferensi pers selesai, para wartawan bergegas keluar sambil sibuk menelepon. Skandal seperti ini pasti akan cepat menjadi berita. 1 jam kemudian, artikel pertama muncul di internet. CEO perusahaan menengah terlibat penggelapan, perselingkuhan, selingkuhan ternyata mata-mata industri. Melihat judul berita itu, Dewi berkata pada Maya, sudah keluar beritanya. Ini baru permulaan. Nanti malam juga akan masuk berita TV. Seperti yang diprediksi Maya, pada berita pukul 6 sore, kasus ini menjadi berita utama. Direktur Utama PT Wijaya Sentosa, Baskara Wijaya, dilaporkan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan sebesar 5 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkan, selingkuhannya diduga beraktivitas sebagai mata-mata industri, kata pembawa berita dengan ekspresi serius.
Baskara menonton berita ini di rumah dan merasa putus asa. Meskipun wajahnya disamarkan, nama perusahaan dan informasi pribadinya hampir seluruhnya terungkap. Semuanya sudah berakhir, gumam Baskara sambil melempar remote ke lantai. Berita berlanjut. Wanita yang dikenal sebagai Rania Putri ini, selama 5 tahun terakhir diketahui telah berpindah-pindah di 3 perusahaan dan mengulangi metode serupa. Di layar, riwayat kerja Rania ditampilkan dalam bentuk grafik. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka juga sedang menyelidiki dalang di balik Rania. Keesokan paginya, semua surat kabar dan media online memberitakan kasus ini. Saham perusahaan Baskara langsung anjlok begitu pasar dibuka. Ketika Baskara tiba di kantor, tatapan para karyawan terasa dingin. Karyawan yang berpapasan dengannya di koridor menundukkan kepala dan berlalu. "Pak Direktur, para pemegang saham meminta rapat darurat," lapor sekretarisnya dengan suara gemetar. "Kapan?" "Hari ini pukul 2 siang. Baskara merasa waktunya untuk menghadapi takdirnya telah tiba. Sementara itu, Dewi sedang membaca berita di sebuah kafe. Semua media memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Skandal penggelapan, perselingkuhan CEO perusahaan menengah, selingkuh dengan mata-mata industri, teknologi bernilai puluhan miliar bocor. Gunakan metode honey trap untuk curi informasi perusahaan. Melihat semua berita ini, perasaan Dewi campur aduk. Balas dendamnya berhasil. Tetapi melihat Baskara hancur, ia merasakan perasaan yang aneh. Saat itu, telepon dari Maya masuk. "Dewi, sudah lihat berita?" "Sudah, semua. Sekarang penyelidikan akan dimulai secara intensif. Pihak kejaksaan juga sudah menunjukkan minat." "Bagaimana nasib Baskara?" "Dengan tuduhan penggelapan saja, hukuman penjara sudah pasti. Perusahaannya juga akan mengalami pukulan telak," jelas Maya secara realistis. "Dan Rania? Kemungkinan besar akan masuk daftar pencarian orang internasional. Sepertinya dia sudah kabur ke luar negeri, tapi suatu saat pasti akan tertangkap." Dewi menutup telepon dan menatap keluar jendela. Ia tidak menyangka dampak dari balas dendam yang ia mulai akan sebesar ini. Namun, ia tidak menyesal. Ia yakin bahwa keadilan sedang ditegakkan. Maya sedang menyelidiki latar belakang Rania lebih dalam di kantornya. Saat memeriksa data tambahan dari detektif swasta, ia menemukan fakta yang mengejutkan. "Aneh sekali," gumam Maya sambil menatap layar komputernya. Ada satu kesamaan yang menghubungkan semua perusahaan tempat Rania pernah bekerja. Semua perusahaan itu adalah pesaing dari satu grup konglomerat yang sama. Dan nama grup konglomerat itu adalah Grup Nusantara. Maya segera menelepon Dewi. "Dewi, cepat datang ke kantorku sekarang. Aku menemukan sesuatu yang penting." "Ada apa?" "Tidak bisa dibicarakan di telepon. Cepat ke sini." Mendengar suara Maya yang mendesak, Dewi bergegas menuju firma hukum. 1 jam kemudian, Dewi tiba di kantor Maya. "Apa yang kamu temukan?" tanya Dewi sambil mengatur napas. "Aku sudah tahu identitas asli Rania," Maya berkata sambil menunjukkan beberapa dokumen. "Lihat perusahaan-perusahaan tempat Rania pernah bekerja. Semuanya adalah pesaing grup Nusantara." Dewi memeriksa dokumen itu. Memang benar, semua perusahaan itu memiliki hubungan persaingan dengan grup Nusantara. Berarti Rania bekerja untuk grup Nusantara? Bukan begitu, ini lebih rumit. Putra dari pemilik grup Nusantara yang mengendalikan Rania. Maya mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Putra pemilik? Wakil Direktur Utama Grup Nusantara, Aditya Nugraha. Orang ini adalah bos Rania yang sebenarnya. Maya menunjukkan foto Aditya. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Detektif swasta, saat menyelidiki orang-orang di sekitar Rania, mendapatkan kesaksian bahwa Rania sering bertemu dengan Aditya. Maya menjelaskan sambil menunjuk laporan detektif. "Kalau begitu, perusahaan Baskara juga menjadi target grup Nusantara?" "Benar. Mereka ingin mencuri teknologi yang dimiliki perusahaan Baskara, jadi mereka mengirim Rania." Dewi menyadari betapa seriusnya situasi ini. Suaminya ternyata terjerat dalam konspirasi sebuah perusahaan raksasa. Tapi, kenapa Aditya melakukan ini? Sepertinya grup Nusantara ingin masuk ke bidang yang sama dengan perusahaan Baskara, tapi mereka kekurangan teknologi. Tebak Maya.
Jadi mereka mencuri teknologi dari pesaing untuk dijadikan milik mereka? Tepat. Dan Rania adalah mata-mata industri profesional yang melakukan pekerjaan semacam itu. Maya merangkum identitas asli Rania. Di mana Rania sekarang? Tanya Dewi penasaran. Mungkin Aditya yang menyembunyikannya. Meskipun dibilang kabur ke luar negeri, kemungkinan besar dia sedang dilindungi di tempat yang aman. Duga Maya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyerahkan informasi ini ke pihak berwenang. Ini bukan lagi masalah balas dendam pribadi, tapi masalah negara, kata Maya dengan serius. Tapi apakah buktinya cukup? Dengan data yang sudah kita kumpulkan, sudah cukup untuk memulai penyelidikan. Dan jika kita bisa menemukan Rania, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Jawab Maya dengan percaya diri. Saat itu, ponsel Maya berdering. Telepon dari detektif swasta. Halo, Pak Tono? Ibu Maya, situasi darurat. Suara detektif terdengar panik. Ada apa? Rania muncul. Di mana? Di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta. Dia sedang bertemu dengan Aditya. Kami sedang mengawasinya. Maya memberi isyarat kepada Dewi. Terus awasi. Kami akan ke sana. Maya menutup telepon dan berkata kepada Dewi. Rania muncul. Dia sedang bertemu dengan Aditya. Benarkah? Iya. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan bukti yang menentukan. Maya mengambil tasnya dan berdiri. Kita pergi langsung? Detektif akan mengambil foto atau video. Kita akan memantau situasi dari lokasi. Keduanya bergegas menuju hotel. Di lobi hotel, Maya bertemu dengan detektif. Bagaimana situasinya? Tanya Maya. Mereka sedang berbicara di restoran di lantai 15. Suasananya cukup serius. Sudah dapat fotonya? Sudah. Ini. Detektif menunjukkan kameranya. Di layar, terlihat jelas foto Rania dan Aditya sedang duduk berhadapan dan berbicara. Apakah isi pembicaraan mereka bisa diketahui? Tanya Dewi penasaran. Terlalu jauh untuk didengar, tapi sepertinya Aditya memberikan sesuatu padanya. Detektif menunjukkan foto-foto lain yang diambil secara berurutan. Di foto-foto itu, terlihat adegan Aditya memberikan sebuah amplop kepada Rania. Apa itu ya? Mungkin uang, atau identitas baru. Duga Maya. Apa yang harus kita lakukan saat mereka keluar? Tanya detektif. Terus ikuti dia. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Perintah Maya. 1 jam kemudian, Rania dan Aditya keluar dari restoran. Mereka berpisah dengan mobil yang berbeda. Detektif mengikuti Rania, sementara Maya dan Dewi mengawasi Aditya. Aditya kembali ke kantor pusat grup Nusantara. Rania menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sepertinya Rania benar-benar akan kabur ke luar negeri, kata Dewi. Bukan. Kemungkinan besar Aditya memberinya identitas baru. Maya memberikan interpretasi yang berbeda. Identitas baru? Bisa jadi dia disuruh melakukan pekerjaan yang sama di negara lain. Seorang profesional seperti Rania tidak akan mudah dilepaskan. Dugaan Maya sepertinya benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kumpulkan semua bukti yang ada dan serahkan ke kejaksaan. Kita harus membuat penyelidikan ini melibatkan Aditya juga. Maya menyusun rencana. Bagaimana dengan Baskara? Karena Baskara juga korban, hukumannya mungkin bisa diringankan. Tapi penggelapan tetaplah kasus yang terpisah. Helas Maya secara realistis. Malam itu, Dewi di rumah mencoba merangkai kembali semua situasi. Ia tidak menyangka balas dendamnya akan berkembang menjadi kasus sebesar ini. Namun, ia yakin bahwa keadilan sedang ditegakkan. Baskara adalah pelaku, tetapi pada saat yang sama, ia juga korban dari konspirasi besar. Perasaan Dewi campur aduk, tetapi ia bertekad untuk mengungkap kebenaran sampai akhir. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah ramai oleh wartawan dan pengunjung sejak pagi. Kasus penggelapan Baskara yang terkait dengan kasus mata-mata industri Rania menarik perhatian besar publik. Maya telah menyerahkan semua bukti yang dikumpulkan sebelumnya ke kejaksaan untuk membantu penyelidikan, dan hari ini adalah hari untuk melihat hasilnya. Dewi duduk di bangku pengunjung bersama Maya, menunggu persidangan dimulai dengan tegang. Jangan tegang. Buktinya sudah sangat kuat,
Apa yang perlu dikhawatirkan? Maya menenangkan Dewi sambil memegang tangannya. Apa benar akan baik-baik saja? Tanya Dewi cemas. Data yang kita serahkan sudah lebih dari cukup. Jaksa akan melakukan tugasnya dengan baik. Jawab Maya dengan percaya diri. Pukul 10 pagi, hakim masuk dan persidangan dimulai. Baskara duduk di kursi terdakwa bersama pengacaranya. Wajahnya terlihat kuyu, dan kepercayaan dirinya yang dulu sudah hilang. Sidang kasus penggelapan dan penyalahgunaan wewenang atas nama terdakwa Baskara Wijaya dibuka. Hakim mengumumkan dimulainya persidangan. Jaksa berdiri dan mulai membacakan dakwaan. Terdakwa Baskara Wijaya, dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2024, didakwa atas tuduhan penggelapan dana perusahaan yang dipimpinnya sebesar 5,3 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Suara gumaman terdengar dari bangku pengunjung. Selain itu, terdakwa juga didakwa atas tuduhan penyalahgunaan wewenang karena membocorkan informasi rahasia perusahaan secara ilegal kepada pihak luar. Jaksa terus menjelaskan isi dakwaan. Kejaksaan memiliki bukti-bukti kuat untuk membuktikan kejahatan terdakwa. Jaksa berkata dengan percaya diri sambil menunjukkan bukti-bukti. Pengacara Baskara berdiri. Yang mulia, terdakwa adalah korban yang ditipu oleh seorang wanita bernama Rania Putri untuk melakukan perbuatan ini. Tolong jelaskan secara spesifik, kata hakim. Rania adalah seorang mata-mata industri yang mendekati terdakwa dan dengan sengaja menjalin hubungan gelap. Ia memanipulasi terdakwa untuk menyalahgunakan dana perusahaan. Pengacara Baskara memberikan argumen yang meringankan. Jaksa berdiri untuk membantah. Yang mulia, meskipun terdakwa ditipu oleh Rania, tindakan penggelapan itu sendiri dilakukan atas kehendak terdakwa. Tolong berikan buktinya. Jika kita lihat dokumen di Google Drive yang dibuat oleh terdakwa, rencana penggelapan telah disusun dengan sangat teliti. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kejahatan yang terencana, bukan tindakan impulsif. Jaksa menunjukkan bukti. Hakim memeriksa bukti tersebut dan berkata, pihak terdakwa, tolong berikan kesaksian spesifik mengenai hubungan dengan Rania. Baskara berdiri dan berjalan ke kursi saksi. Ia mulai berbicara dengan suara bergetar. Rania mulai bekerja di perusahaan saya pada awal tahun 2023. Awalnya, saya pikir dia adalah karyawan yang hebat. Kapan hubungan pribadi dimulai? Tanya hakim. Sekitar musim panas 2023. Rania yang pertama kali mendekati saya. Apakah sejak saat itu Anda mulai menggunakan dana perusahaan? Ya. Rania memberikan berbagai alasan dan mengatakan bahwa dia butuh uang. Baskara berbicara seolah-olah membela diri. Jaksa berdiri dan memulai pemeriksaan silang. Terdakwa mengklaim bahwa ia terpaksa melakukan penggelapan karena Rania. Namun, bukti menunjukkan hal yang berbeda. Jaksa menunjukkan percakapan WhatsApp. Dari percakapan ini, kita bisa lihat bahwa terdakwa secara sukarela menawarkan akan memberikan uang kepada Rania. Melihat percakapan yang ditampilkan di layar, bangku pengunjung menjadi riuh. Selain itu, terdakwa juga mengurus perceraian dengan istrinya demi hubungan gelapnya dengan Rania. Ini adalah tindakan terencana, bukan sekadar menjadi korban sementara. Jaksa membantah dengan logis. Pengacara Baskara kembali membantah. Namun, dengan terungkapnya fakta bahwa Rania adalah mata-mata industri, terdakwa juga memiliki sisi sebagai korban. Bagian itu kami akui. Namun, itu adalah masalah yang terpisah dari tindakan penggelapannya. Jawab jaksa dengan tegas. Seiring berjalannya persidangan, jaksa memanggil Dewi sebagai saksi. Kami memanggil saksi Dewi Sari. Dewi berjalan ke kursi saksi dengan kaki gemetar. Dari bangku pengunjung, Maya memberikan tatapan semangat. Saksi, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Tanya jaksa. Dia adalah suami saya. Saat ini kami sudah bercerai. Jawab Dewi dengan tenang. Kapan Anda mengetahui fakta penggelapan yang dilakukan terdakwa? Setelah bercerai, saya tidak sengaja menemukannya di komputer Baskara. Secara spesifik, apa yang Anda temukan? Di Google Drive, ada catatan rinci mengenai penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Dewi bersaksi dengan jelas. Pengacara Baskara memulai pemeriksaan silang.
Apakah saksi tidak memiliki sentimen pribadi terhadap terdakwa? Terlepas dari sentimen, saya percaya bahwa yang salah harus diluruskan. Jawab Dewi dengan datar. Anda tahu bahwa terdakwa ditipu oleh Rania, kan? Ya, tapi itu tidak membenarkan tindakan penggelapan. Jawaban tegas Dewi disambut tepuk tangan dari bangku pengunjung. Persidangan berlanjut, dan pengacara Baskara mengajukan argumen baru. Yang mulia, ada bukti bahwa Rania bertindak atas perintah dalang di baliknya untuk dengan sengaja menghancurkan terdakwa. Bukti apa? Ada indikasi bahwa Wakil Direktur Utama Grup Nusantara, Aditya Nugraha, yang mengendalikan Rania. Pengacara mengeluarkan kartu baru. Jaksa sudah mengantisipasi hal ini. Yang mulia, hubungan Aditya dan Rania adalah kasus penyelidikan terpisah. Namun, hal itu tidak dapat membenarkan tindakan penggelapan terdakwa. Terdakwa adalah korban dari konspirasi besar. Pengacara Baskara mencoba memohon secara emosional. Meskipun korban, melanggar hukum tetaplah sebuah fakta, bantah jaksa dengan dingin. Seiring berjalannya persidangan, pengacara Baskara juga mengangkat masalah keberadaan Rania. Rania saat ini melarikan diri ke luar negeri. Pelaku utama melarikan diri, sementara klien saya yang menjadi korban dihukum. Ini tidak adil. Penyelidikan terhadap Rania sedang berjalan secara terpisah. Saat ini, kita hanya akan menilai perbuatan terdakwa. Hakim memperjelas arah persidangan. Pukul 3 sore, hakim mengumumkan reses. Minggu depan kita akan mendengar pembelaan akhir dan menjatuhkan putusan. Keluar dari ruang sidang, Dewi bertanya pada Maya. Bagaimana menurutmu? Tuduhan penggelapannya sudah pasti. Hanya saja, karena faktor Rania, hukumannya mungkin bisa sedikit berkurang. Prediksi Maya secara realistis. Tapi tetap tidak bisa menghindari hukuman penjara, ya? Sepertinya begitu. Penggelapan lebih dari 5 miliar, sulit untuk mendapatkan hukuman percobaan. Baskara keluar dari ruang sidang, bersama pengacaranya, dan menatap Dewi. Di matanya, ada campuran penyesalan dan kebencian. Namun, Dewi tidak lagi terpengaruh oleh tatapannya. Akhirnya benar-benar akan berakhir, gumam Dewi sambil menuruni tangga pengadilan. Belum selesai. Kita masih harus mengurus Rania dan Aditya. Maya merangkum pekerjaan yang masih tersisa. Apakah mereka juga akan diadili? Tentu saja. Pihak berwenang sudah mulai menyelidiki secara intensif. Jawab Maya dengan penuh keyakinan. Malam itu, berita mengenai persidangan menjadi berita utama. Kejatuhan Baskara dan identitas Rania sepenuhnya terungkap kepada dunia. Di ruang sidang 201 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wartawan dan pengunjung telah berkumpul sejak pagi-pagi sekali. Hari ini adalah hari pembacaan putusan akhir untuk kasus penggelapan Baskara. Dewi duduk di barisan depan bangku pengunjung bersama Maya, menunggu hakim masuk dengan hati yang tegang. Akhirnya selesai juga, gumam Dewi pelan. Perjuangan yang panjang. Tapi kita berhasil, kan? Maya menenangkan Dewi sambil memegang tangannya. Pukul 10 pagi, hakim masuk dan pembacaan putusan akhir dimulai. Baskara berdiri di kursi terdakwa dengan tangan di borgol. Setelah beberapa bulan di tahanan, wajahnya terlihat sangat kurus. Pembacaan putusan untuk terdakwa Baskara Wijaya, ucap hakim dengan suara hikmat. Ruang sidang seketika hening. Terdakwa, dengan memanfaatkan posisinya sebagai direktur utama perusahaan, telah menggelapkan dana sebesar 5,3 miliar rupiah dan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dengan membocorkan informasi rahasia perusahaan secara ilegal. Hakim merangkum fakta kejahatan. Meskipun ada aspek di mana terdakwa ditipu oleh seorang wanita bernama Rania, hal ini hanya menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman dan tidak mempengaruhi pembuktian tindak pidana. Dewi menahan napas dan mendengarkan kata-kata hakim. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Saat putusan dibacakan, suara gumaman terdengar dari bangku pengunjung. Baskara menundukkan kepalanya, menerima putusan itu. Selain itu, terdakwa diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 5,3 miliar rupiah kepada korban. Hakim menambahkan perintah ganti rugi. Setelah persidangan selesai, Baskara diserahkan kepada petugas dan meninggalkan ruang sidang. Ia menatap Dewi sekali, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dewi menerima tatapannya,
merasakan perasaan yang campur aduk. Keluar dari pengadilan, para wartawan mengerumuni Dewi. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa keadilan telah ditegakkan? Dewi ragu sejenak, lalu berdiri di depan mikrofon. Saya hanya ingin meluruskan apa yang salah. Dengan putusan hari ini, saya merasa tujuan itu telah tercapai. Ucap Dewi dengan tenang. Apa rencana Anda selanjutnya? Tanya seorang wartawan lagi. Saya sedang mempersiapkan awal yang baru. Saya tidak ingin lagi terikat oleh masa lalu. Jawab Dewi singkat, lalu pergi bersama Maya. Sore harinya, di kantor Maya, keduanya sedang merapikan penyelesaian kasus. Bagaimana dengan perusahaan Baskara? Tanya Dewi penasaran. Akan melalui proses kebangkrutan. Klien-klien utamanya sudah memutus kontrak. Jelas Maya secara realistis. Sebagian besar karyawan sepertinya akan di-PHK. Sangat disayangkan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ucap Maya dengan sedih. Dewi merasa berat hati memikirkan karyawan tak bersalah yang menjadi korban karena perbuatan Baskara. Tapi ada kabar baik juga, kata Maya sambil mengeluarkan sebuah dokumen. Apa itu? Pengadilan telah memutuskan penyitaan aset pribadi Baskara. Selain ganti rugi penggelapan, sepertinya kamu juga bisa mendapatkan uang pisah. Berapa? Totalnya sekitar 20 miliar. Lebih banyak dari 10 miliar yang dijanjikan, kan? Jelas Maya dengan ekspresi puas. Tapi, aku tidak ingin menerima semua uang itu, kata Dewi di luar dugaan. Kenapa? Sebagian harus digunakan untuk para karyawan perusahaan Baskara. Ucap Dewi dengan tulus. Hatimu memang baik, tapi itu adalah uang yang menjadi hakmu. Tetap saya. Aku tidak ingin melihat orang yang tidak bersalah menderita. Maya terharu mendengar kata-kata Dewi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat sebuah yayasan? Yayasan untuk membantu korban kejahatan korporasi. Usul Maya. Ide yang bagus. Setuju Dewi dengan mata berbinar. Malam itu, berita mengenai putusan Baskara menjadi berita utama. Direktur utama PT Wijaya Sentosa, Baskara Wijaya, divonis 3 tahun penjara atas tuduhan penggelapan. Lapor pembawa berita dengan hikmat. Akibat kasus ini, perusahaan Baskara terancam bangkrut dan sekitar 300 karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Di layar, terlihat Baskara sedang naik ke mobil tahanan. Wajahnya menunjukkan ekspresi pasrah. Sementara itu, Rania Putri, yang dituduh sebagai mata-mata industri, masih buron di luar negeri, dan telah masuk dalam daftar pencarian orang internasional. Berita juga melaporkan tentang keberadaan Rania. Selain itu, penyelidikan terhadap Aditya Nugraha dari Grup Nusantara, yang diduga sebagai dalang di balik Rania, juga akan segera dimulai secara intensif. Dewi menonton berita ini di rumah dengan perasaan haru. Beberapa bulan yang lalu, ia hanyalah seorang istri yang penurut, dan ia tidak percaya bahwa dirinyalah yang telah menciptakan kasus sebesar ini. Pesan masuk di ponselnya dari Maya. Kerja bagus. Sekarang benar-benar awal yang baru. Dewi tersenyum membaca pesan itu. Balas dendam telah berakhir, tetapi itu bukanlah akhir yang sesungguhnya. Ia merasa bahwa di masa depan, hal-hal yang lebih bermakna menunggunya. Di luar jendela, senja mulai turun. Dewi mengakhiri harinya, bersiap untuk hari esok yang baru. 6 bulan telah berlalu. Dewi, di apartemen barunya di kawasan elit Jakarta, sedang menonton berita malam bersama Maya. Keduanya sibuk mempersiapkan pendirian yayasan untuk para karyawan perusahaan Baskara. Berita utama hari ini apa ya? Tanya Dewi sambil menekan tombol remote. Mungkin berita tentang politisi itu, yang katanya terlibat dengan sebuah organisasi keagamaan. Duga Maya. Namun, berita pertama sama sekali di luar dugaan. Hari ini, Saudari Rania Putri, yang buron atas tuduhan mata-mata industri, telah ditangkap di Thailand dan sore ini dipulangkan ke Indonesia. Mendengar perkataan pembawa berita, Dewi dan Maya serentak menatap layar. Saudari Rania telah bersembunyi di kawasan Asia Tenggara selama 6 bulan terakhir, dan ditangkap melalui operasi gabungan kepolisian Thailand dan BIN. Di layar, terlihat Rania di bandara dengan tangan di borgol, menundukkan kepalanya. Penampilannya sangat berbeda dari citranya yang glamor dulu. Akhirnya tertangkap juga. Seru Maya sambil bertepuk tangan. Benar-benar, terus saja melarikan diri,
kata Dewi dengan perasaan campur aduk. Berita berlanjut. Wakil Direktur Utama Grup Nusantara, Aditya Nugraha, yang juga didakwa atas tuduhan bersekongkol dengan Rania, pagi ini telah ditahan oleh kejaksaan. Layar berganti, menunjukkan Aditya memasuki gedung kejaksaan. Wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan kemarahan. Aditya Nugraha didakwa atas tuduhan mencuri informasi rahasia dari beberapa perusahaan melalui Rania selama 5 tahun terakhir. Wah, ternyata kasusnya sebesar ini ya, kata Dewi kagum. Siapa sangka perbuatan yang kamu mulai akan menimbulkan dampak sebesar ini? Ucap Maya sambil menatap Dewi. Berita juga melaporkan secara detail tentang jejak Rania di masa lalu. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Rania telah mencuri teknologi inti dan informasi pelanggan dari total 4 perusahaan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, dan beberapa perusahaan bahkan mengalami kesulitan manajemen akibat hal ini. Minggu berikutnya, sidang pertama Rania digelar. Dewi dan Maya menyaksikan persidangan dari bangku pengunjung. Rania benar-benar berbeda dari penampilannya yang percaya diri dulu. Dengan wajah kuyu dan pakaian sederhana, ia duduk di kursi terdakwa. Sidang kasus pembocoran rahasia industri dan penipuan atas nama terdakwa Rania Putri dibuka. Hakim mengumumkan dimulainya persidangan. Jaksa membacakan dakwaan. Terdakwa, dari tahun 2019 hingga 2024, telah membocorkan rahasia industri dari 4 perusahaan dan menyebabkan kerugian senilai total 50 miliar rupiah. Rania menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Selain itu, ia bersekongkol dengan Aditya Nugraha untuk secara sistematis mencuri teknologi dari perusahaan pesaing demi ekspansi bisnis Grup Nusantara. Seiring berjalannya persidangan, metode kejahatan Rania terungkap dengan lebih detail. Ia benar-benar seorang mata-mata industri yang profesional. 3 minggu kemudian, putusan untuk Rania dibacakan. Terdakwa Rania Putri dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Hukuman yang lebih berat dari yang diperkirakan. Selain itu, terdakwa diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah kepada perusahaan-perusahaan korban. Setelah putusan dibacakan, Rania meninggalkan ruang sidang tanpa reaksi yang berarti. Persidangan Aditya juga selesai sebulan kemudian. Meskipun memiliki posisi sebagai Wakil Direktur Utama Grup Nusantara, ia juga dijatuhi hukuman berat 7 tahun penjara. Setelah semua persidangan selesai, Dewi dan Maya duduk di tangga pengadilan dengan perasaan haru. Benar-benar sudah selesai semua ya, kata Dewi sambil menghela napas panjang. Perjuangan yang panjang, tapi keadilan menang, kan? Ucap Maya sambil menepuk bahu Dewi. Awalnya aku hanya berpikir tentang balas dendam, tidak menyangka akan menjadi kasus sebesar ini. Karena kamu berani, lebih banyak korban yang bisa diselamatkan. Maya menyemangati Dewi. Malam itu, berita melaporkan tentang putusan Rania dan Aditya. Dengan putusan terhadap Rania dan Aditya, kasus mata-mata industri yang selama ini mengguncang masyarakat kita telah berakhir. Diharapkan, kasus ini akan meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan perusahaan. Dewi merasa bangga menonton berita itu. Ia merasa perbuatannya telah membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pesan masuk di ponselnya dari Maya. Mulai besok, kita mulai persiapan pendirian yayasan secara intensif. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat bermakna. Dewi tersenyum dan membalas pesan. Terima kasih. Aku menantikan awal yang baru. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Dewi merasakan kelegaan karena semuanya telah selesai, dan juga antisipasi terhadap kehidupan barunya di masa depan. Balas dendam telah berakhir, tetapi awal yang sesungguhnya baru saja dimulai. 1 tahun kemudian, Dewi sedang sibuk di kantor Yayasan Harapan yang terletak di Jakarta Selatan. Setelah pendirian yayasan, mereka telah membantu lebih dari 50 korban kejahatan korporasi, dan 30 mantan karyawan perusahaan Baskara telah berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Ibu Direktur, tamu yang mengajukan konsultasi hari ini sudah datang, kata seorang staf sambil mengetuk pintu kantor. Silakan masuk, jawab Dewi sambil bangkit dari kursinya. Yang masuk ke ruang konsultasi adalah seorang wanita berusia pertengahan 40-an. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Selamat siang. Saya Dewi Sari, Direktur Yayasan Harapan, sapa Dewi dengan hangat.
Saya Mirna. Suami saya di perusahaan. Wanita itu mulai berbicara dengan suara terisak. Dewi teringat akan dirinya sendiri 1 tahun yang lalu. Keputusasaan dan kemarahan saat itu masih terasa jelas. Pelan-pelan saja, Bu. Kami akan membantu Anda, ucap Dewi sambil memegang tangan Mirna untuk menenangkannya. Setelah konsultasi selesai, Dewi pergi makan siang bersama Maya. Di sebuah restoran kecil di dekat yayasan, keduanya berbagi cerita tentang hari itu. Tamu konsultasi hari ini juga kelihatannya sangat menderita, kata Dewi dengan sedih. Tapi kita bisa membantu orang-orang seperti mereka, kan? Itu yang membuat kita merasa berarti. Aku bersyukur kamu memulai pekerjaan ini. Maya memberikan semangat. Iya, awalnya aku hanya memikirkan balas dendam, tidak menyangka akan melakukan pekerjaan yang begitu berarti, kata Dewi dengan haru. Itulah yang membuat hidup ini menarik, bukan? Kadang-kadang mengalir ke arah yang tidak terduga, jawab Maya sambil tertawa. Sore harinya, Dewi bertemu dengan mantan karyawan perusahaan Baskara. Para karyawan yang berhasil mendapatkan pekerjaan baru berkat dukungan yayasan datang untuk mengucapkan terima kasih. Ibu Direktur, berkat Anda, saya sekarang baik-baik saja di perusahaan baru, kata seorang karyawan sambil menundukkan kepala. Apa yang sudah saya lakukan? Itu semua mungkin karena kemampuan kalian sendiri, jawab Dewi dengan rendah hati. Tetapi jika ibu tidak mendirikan yayasan, kami tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan baru secepat ini, ucap karyawan lain berterima kasih. Dewi merasa bangga melihat mereka, melihat orang-orang tak bersalah yang menjadi korban karena kesalahan Baskara. Kembali menemukan harapan adalah hal yang paling berarti. Malam harinya, Dewi kembali ke apartemen barunya. Apartemen yang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuknya. Pemandangan Sungai Ciliwung dari balkon membuat hatinya tenang. Dewi membuat teh dan merenungkan harinya. Rasanya aneh, 1 tahun yang lalu ia hanya terpaku pada balas dendam, dan sekarang ia merasakan kebahagiaan dalam membantu orang lain. Notifikasi muncul di ponselnya. Sebuah surat dari Baskara telah diteruskan melalui penjara. Dewi ragu sejenak, lalu memutuskan untuk membacanya. Dwi, maaf tiba-tiba menulis surat. Aku melihat berita di penjara bahwa kamu mendirikan yayasan untuk membantu karyawan perusahaan kita. Terima kasih. Mereka adalah korban dari kesalahanku, dan aku sangat berterima kasih kamu mau bertanggung jawab untuk mereka. Aku di sini merenungi kesalahanku. Jika aku keluar nanti, aku ingin meminta maaf dengan benar. Jaga kesehatanmu. Setelah membaca surat itu, hati Dewi menjadi campur aduk. Kemarahannya pada Baskara belum sepenuhnya hilang, tetapi tidak sekuat dulu. Dewi menyimpan surat itu di laci dan pergi ke balkon. Di sungai, perahu-perahu wisata melintas, meninggalkan jejak cahaya yang berkilauan. Ini benar-benar awal yang baru, gumam Dewi sambil menatap langit malam. 2 tahun yang lalu, pada hari ketika Baskara membawa wanita lain dan meminta cerai, Dewi jatuh dalam keputusasaan. Namun, keputusasaan itu telah membuatnya menjadi orang yang lebih kuat dan bijaksana. Melalui balas dendam, ia menegakkan keadilan, tetapi ia juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Bahwa kebahagiaan sejati adalah membantu orang lain dan tumbuh bersama mereka. Dewi tersenyum memikirkan para konsultan baru yang akan datang besok. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan banyak hal yang bisa ia lakukan untuk mereka. Dulu ia hanya terpaku pada balas dendam, kini ia menjadi orang yang menyebarkan harapan. Luka masa lalu telah sembuh, dan mimpi-mimpi baru mulai bersemi. Dewi membuat secangkir teh hangat lagi dan menikmati malam yang tenang. Dengan keyakinan bahwa besok akan menjadi hari yang bermakna, ia menikmati kebebasan dan kebahagiaan sejatinya. Fajar mulai menyingsing di luar jendela. Kehidupan baru Dewi juga baru saja dimulai. Bagian analisis cerita. Wah, cerita ini benar-benar seperti sebuah drama, ya? Suatu hari, suami tiba-tiba membawa pulang wanita muda dan berkata, "Aku beri 10 miliar, ceraikan aku." Sebuah situasi yang luar biasa. Hal yang menarik dari cerita ini adalah, ini bukan sekadar balas dendam emosional dari seorang istri yang dikhianati. Awalnya, sang istri terlihat sangat tenang. Tetapi di baliknya,
tersimpan sebuah rencana yang sangat matang. Mari kita coba gali kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan, dan hubungan rumit yang saling terkait. Awalnya sangat mengejutkan. Suaminya, Baskara, membawa selingkuhannya, Rania, langsung ke rumah dan meminta cerai pada istrinya, Dewi. Bahkan menawarkan uang pisah sebesar 10 miliar rupiah. Wow, 10 miliar, ya. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Dewi. Dia dengan sangat tenang menandatangani surat cerai di atas meterai. Haha, pena. Tapi itu sebenarnya adalah awal dari balas dendam. Tepat di titik itu. Jumlah 10 miliar, dan ketenangan Dewi yang di luar dugaan. Penting. Ini menunjukkan kepercayaan diri dan kesombongan suami, sikapnya yang meremehkan sang istri. Sementara reaksi Dewi adalah variabel yang sama sekali tidak mereka duga. Dari sini, terlihat kemungkinan cerita akan berkembang lebih dari sekadar drama perselingkuhan biasa. Jadi, Dewi langsung melakukan serangan balasan, ya? Dengan bantuan sahabatnya, pengacara Maya. Bukti-bukti yang ia temukan di ruang kerja suaminya sangat menentukan. Seperti riwayat rekening pribadi suami, indikasi penggelapan dana perusahaan, dan sebagainya. Benar sekali. Terutama fakta bahwa sebagian besar uang hasil penggelapan itu mengalir ke wanita bernama Rania itu, ia juga mendapatkan buktinya. Dan percakapan WhatsApp mereka. Wah, itu benar-benar kejam, bukan? Suaminya bilang, besok akan segera selesai. Kalau diberi 10 miliar, dia pasti akan pergi dengan patuh. Dia memang mata duitan. Begitu katanya. Ya, pesan itu bagi Dewi pastinya lebih dari sekadar pengkhianatan biasa. Dia pasti merasa sangat terhina. Betul. Bukti-bukti ini, yang melampaui sekadar perselingkuhan biasa, menjadi senjata yang sangat kuat untuk membuktikan tindak pidana yang jelas, yaitu penggelapan. Detail pengeluaran dengan inisial R, P. File Excel bernama Manajemen Dana Pribadi di Google Drive. Bukti-buktinya sangat spesifik, benar-benar dikumpulkan dengan teliti. Jika Anda memiliki bukti-bukti ini, langkah apa yang akan Anda pikirkan? Tetapi di sini, ada lagi kejutan lain yang menunggu. Benar. Di sini ceritanya berbelok ke arah yang sama sekali tidak terduga. Sahabat pengacaranya menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Rania, dan fakta yang luar biasa terungkap. Wanita bernama Rania itu, di masa lalu telah berpindah-pindah di beberapa perusahaan besar, dan anehnya, setiap kali ia mengundurkan diri, di perusahaan itu pasti terjadi kasus seperti kebocoran rahasia industri. Astaga, berarti dia bukan sekadar selingkuhan biasa? Betul. Kemungkinan besar dia adalah seorang mata-mata industri profesional. Ya Tuhan, jadi tujuan Rania mendekati Baskara. Sejak awal bukanlah Baskara secara pribadi atau uangnya, melainkan informasi dan teknologi inti perusahaan itu. Kemungkinan itu menjadi sangat besar. Baskara, yang buta karena cinta, hanya dimanfaatkan. Tanpa sadar, ia telah menempatkan perusahaannya dalam bahaya besar. Wah, kalau begitu ini sudah melampaui level balas dendam pribadi, ya? Benar sekali. Ini dimulai dari masalah pengkhianatan pribadi, tetapi tiba-tiba berubah menjadi kejahatan korporasi, bahkan bisa meluas menjadi masalah nasional. Itulah saat di mana sifat kasus ini berubah. Jadi, Dewi akhirnya menuntut Baskara atas tuduhan penggelapan, dan situasinya berkembang dengan sangat cepat. Betul. Rania, yang merasakan krisis, langsung kabur, dengan membawa uang yang telah digelapkan dan data rahasia. Dan dalam percakapan telepon terakhirnya dengan Baskara, ia bahkan mengejeknya dengan berkata, "Aku dari awal tidak pernah mencintaimu." Benar-benar menyedihkan. Dari sudut pandang Baskara, dikhianati oleh istri, dicampakkan oleh selingkuhan yang ia percayai, dan semua rahasia perusahaannya dicuri, ia berada dalam situasi terburuk. Benar-benar kehilangan segalanya, ya. Benar. Itu adalah kehancuran beruntun. Baskara akhirnya divonis 3 tahun penjara atas tuduhan penggelapan, dan perusahaannya diambang kebangkrutan. Rania yang kabur ke luar negeri pun akhirnya tertangkap dan divonis 5 tahun penjara. 5 tahun? Mungkin karena ditambah dengan tuduhan mata-mata industri, ya? Kemungkinan besar begitu.
Bahkan, tokoh bernama Aditya Nugraha, wakil direktur utama Grup Nusantara, yang diduga menjadi dalang di baliknya, juga ditahan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan ganjaran mereka. Wah, benar-benar berkembang menjadi kasus yang sangat besar. Tetapi setelah semua balas dendam ini selesai, langkah yang diambil Dewi juga sangat di luar dugaan. Pena. Bagian itu sangat mengesankan. Sebagian besar uang yang ia terima dari ganti rugi dan uang pisah digunakan untuk mendirikan Yayasan Harapan yang membantu korban kejahatan korporasi. Bahkan, ia membantu mantan karyawan perusahaan Baskara yang bangkrut untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tepat sekali. Akhir dari balas dendam tidak hanya berupa kehancuran atau hukuman, tetapi berubah menjadi bentuk penciptaan nilai baru dan kontribusi bagi masyarakat. Secara pribadi, ia mengalami luka yang sangat dalam, tetapi ia bangkit dari situ dan mengubahnya menjadi energi yang lebih positif. Penampilannya ini membuat kita banyak berpikir. Pena. Sambil menyaksikan seluruh proses ini, apa yang terlintas di benak Anda? Balas dendam Dewi secara hasil memang memiliki sisi kontribusi terhadap penegakan keadilan, tetapi berbagai kehancuran dan luka yang timbul dalam prosesnya juga tidak bisa kita anggap remeh. Benar. Kita jadi berpikir ulang tentang justifikasi balas dendam dan bebannya. Betul, balas dendam mungkin terlihat membawa keadilan dari satu sisi, tetapi jika memikirkan harga yang harus dibayar dalam prosesnya, pikiran seperti apakah ini benar, terus menghantui. Cerita ini terus melemparkan pertanyaan kepada kita. Apa yang tersisa di akhir balas dendam? Dan dari mana datangnya kekuatan untuk melampaui penderitaan mengerikan yang dialami individu dan menciptakan sesuatu yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mencari jawaban Anda sendiri atas pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengakhiri cerita ini.